Di Jawa kita nggak setiap hari lihat anggota militer jalan-jalan. Kembali lagi di podcast Hawala bersama gua Anton. Hari ini gua ditemani oleh dua mahasiswi gua. Gue Lula, gue Aiko. Nah, hari ini di podcast episode kali ini kita akan banyak membahas tentang Papua dan sudah hadir bersama kami di sini ada Mas Deka Anwar, peneliti dari IPEC. Ya. Terima kasih Mas Deka sudah mampir ke kami di sini. Apa kabar Mas Deka? Baik. Ya. Mas Deka boleh mungkin kasih prolog dulu, perkenalan dulu. Sebenarnya sudah berapa lama IPEC ini apa gitu? Ya. Mas Deka? Perkenalkan, nama saya Deka. Saya kerja di IPEC sejak tahun 2017. IPEC itu singkatannya Institute for Policy Analysis of Conflict. Jadi lembaga think tank basisnya di Jakarta, tapi kita cover isu-isu konflik, terorisme, dan kebijakan luar negeri terkait keamanan di wilayah Asia Tenggara. Walaupun fokus utamanya adalah Indonesia, namun kita juga menulis soal Myanmar, soal Filipina, dan Malaysia. Dan saya sendiri di IPEC kebetulan fokusnya di isu-isu konflik separatisme, konflik etnis, pilkada, dan kebijakan luar negeri terkait konflik, misalnya isu Rohingya, isu Uighur, maupun keamanan di Laut Sulu, Sulawesi Selatan, terutama terkait ancaman Abu Sayyaf dan penculikan warga negara Indonesia di wilayah itu. Kurang lebih itulah yang saya tulis. Oke, berarti sudah pas gitu Mas Deka kita bawa ke sini untuk kita diskusi tentang Papua. Mumpung nanti ini sebentar lagi akan ada Pilpres 2024. Yeah. Tapi kalau saya baca dari laporan-laporan IPEC itu ada beberapa yang nyinggung soal Papua. Yeah. Kalau kita mau flashback terakhir, mungkin Mas Deka punya penilaian sendiri. Sebenarnya hari ini konflik Papua kalau kita lihat dalam 5 tahun ke belakang sudah pada level kritis atau belum? Kebetulan ini berdasarkan tulisan yang dipublish tahun 2022 ya, dan saya melakukan meneliti laporan tersebut, dan saya tidak bisa bilang kritis tapi eskalasi secara eksponensial. Jadi saya mendata insiden konflik terkait separatisme sejak tahun 2010 sampai tahun 2022 untuk laporan itu. Namun saya masih mengumpulkan data. Dan data itu perlu diketahui saya berdasarkan pertama beberapa narasumber. Gugus Tugas Papua pernah melaporkan juga, namun itu dia hanya laporan berdasarkan media. Kemudian saya mengumpulkan data dari gereja, kemudian data dari NGO lokal. Itu saya kumpulkan dan menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 dan ke-18 itu eskalasinya di atas dari 3 kali lipat. Baik itu terkait konflik separatisme, baku tembak antara pasukan pemberontakan dengan aparat keamanan, maupun penembakan terhadap warga sipil oleh aparat keamanan maupun kelompok separatis itu sendiri. Jadi secara garis besar itu eskalasi yang signifikan, dan eskalasi ini mayoritas terjadi di wilayah Papua Pegunungan Tengah, yaitu jajaran pegunungan yang bisa dibilang dari Kabupaten Nabire di tengah terus sampai Pegunungan Bintang. Disinilah wilayah yang paling banyak terjadi kekerasan. Memang kalau kita bicara Papua harus kita bedakan tuh daerah pesisir dan pegunungan. Ada perbedaan memang dari tipikal masyarakatnya, perlawanan dan lain-lain, memang sehingga kemudian harus kita bagi. Oh ini pegunungan, oh ini pesisir dan lain-lain kalau kita bicara tentang Papua.
Untuk bicara Papua sebenarnya saya bukan antropolog atau etnografer ya yang punya kapabilitas mau ngomongin perbedaan masyarakat dan budaya. Namun dari sebagai peneliti konflik memang ada pola kekerasan yang berbeda di wilayah pegunungan dan di wilayah pesisir. Terutama dan pola ini terkait beberapa faktor. Pertama, pegunungan merupakan daerah yang paling banyak kelompok organisasi pemberontakan bersenjata, yaitu di sini ada TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan itu sejak tahun 2018 sekarang ada di beberapa kabupaten, kurang lebih 10 sampai 12 kabupaten, dan itu mayoritas ada di wilayah pegunungan ini. Sedangkan di daerah pesisir kekerasannya cenderung masih terkait kriminalitas ataupun terkait riot. Riot itu misalnya kerusuhan terkait pilkada, kerusuhan terkait misalnya aksi politik pro kemerdekaan, atau jadi keterlibatan sipil lebih banyak, dan biasanya kekerasannya itu sepihak dari aparat keamanan terhadap sipil. Namun di daerah pegunungan kekerasannya cenderung ada kelompok antara suku, ada kelompok pemberontakan, dan ada biasanya konflik pilkada juga cukup banyak. Cuman di daerah pesisir itu lebih sedikit ada insiden terkait kelompok bersenjata dibandingkan pegunungan. Sebelumnya saya mau tanya, tadi Mas Deka sempat menyebutkan mengenai eskalasi ya. Nah sebelumnya saya mau tahu eskalasinya itu seperti apa ya? Jadi untuk perbedaan, jadi saya membedakan dari menemukan perbedaan yang kontras antara tahun 2017-18 dengan 2017 ke belakang 2010. Pertama ada beberapa faktor. Pertama ekspansi operasi TPNPB. TPNPB sekarang bertambah sangat banyak kelompoknya di level kabupaten. Dulu TPNPB itu mayoritas beroperasi di daerah Freeport. Aparat keamanan suka menganggapnya itu segitiga hitam. Itu yaitu daerah Lanijaya, Mimika, Puncak Jaya. Ini yang dari dulu kalau misalnya pemerhati Papua dulu suka lihat ada Keli Kwalik, ada Silas Kogoya, Tadeus Kogoya, penculikan Mapenduma yang dulu berakhir dengan ada korban jiwa juga, dan penculikan peneliti Belgia di tahun 2002. Ini wilayah ini. Dan kelompoknya tidak begitu besar. Beberapa asesmen peneliti-peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa kelompok bersenjata di era ini itu hanya puluhan, dan senjata mereka sangat senjata rakitan, bahkan senjata tradisional ya. Namun sejak tahun 2017 itu terutama insiden pertama itu adalah pendudukan 3 kampung di daerah namanya Distrik Utikini dekat Freeport. Itu kalau tidak salah kelompok Waker ya, dan Henrik Pak Wanmang. Waktu itu kalau tidak salah panglimanya Gatot Nurmianto. Dan itu pendudukan desa itu terjadi 3 bulan. Jadi itu merupakan insiden pertama yang saya telusuri di mana kelompok pemberontakan di Papua menduduki suatu daerah begitu lama dan bisa baku tembak selama itu. Dan sejak saat itu di situ kelompok TPNPB juga mendeklarasikan untuk Papua merdeka dan meminta negosiasi segala. Cenderung tidak spesial ya, tapi yang spesial itu adalah mereka bisa menduduki suatu wilayah cukup lama dan baku tembak, istilahnya perang konvensional selama waktu yang cukup panjang. Kemudian di tahun 2018 mulai ada ultimatum keluar dari TPNPB, yaitu ultimatum untuk perang total, perang kemerdekaan,
Saat itu mereka mengajak seluruh kelompok TPNPB di 33 kabupaten di Provinsi Papua untuk ikut berperang. Kedua, menargetkan menyerang fasilitas-fasilitas perusahaan internasional seperti Freeport, Gas Bintuni, kemudian penolakan terhadap serangan terhadap proyek Trans Papua Highway, dan menyerang misalnya penolakan diadakannya pemilu di Papua. Dan sejak saat itu beberapa kelompok-kelompok TPNPB di kabupaten seperti Nduga, di Yahukimo, di Lanijaya, dan daerah pegunungan ini menjadi aktif. Dan penyerangannya tuh sesuai dengan yang ultimatum tersebut. Mereka menyerang misalnya menyerang pekerja konstruksi Trans Papua Highway, dan serangan yang paling sadis itu dilakukan oleh Egyanus Kogoya yang menculik pilot New Zealand. Waktu itu tahun 2018 bulan Desember dia mengeksekusi secara langsung 17 pekerja konstruksi, dan 4 orang lain hilang sampai sekarang tidak ditemukan dan diasumsikan sudah meninggal dunia juga. Di wilayah lain juga terjadi insiden yang sama dengan skala yang lebih kecil. Ya, insiden yang paling parah itu dilakukan oleh Egyanus Kogoya yang waktu itu dia masih umurnya 17 tahun. Namun dia sudah memimpin kelompok sendiri, dan korbannya adalah pegawai konstruksi Trans Papua Highway yang dia anggap merupakan intel TNI militer. Mengapa begitu? Karena memang banyak proyek infrastruktur di Papua, terutama daerah-daerah resiko konflik ini, yang mempekerjakan zeni tempur, denzipur. Walaupun tidak terbukti ya harus dibuktikan bahwa mereka itu zeni atau bukan. Yang jelas kemudian jelas itu korban tersebut adalah pegawai perusahaan, bukan zipur. Namun mereka tetap dieksekusi, dan ini serangan terhadap petugas konstruksi Trans Papua, kemudian serangan terhadap tukang ojek misalnya, itu pertama kali dilaporkan di Intan Jaya tahun 2019 dan kemudian di Puncak, dan sama asumsinya bahwa tukang ojek merupakan intel dari TNI. Serangan seperti ini tidak banyak dulu, namun ini menjadi pola kekerasan yang sangat lumrah sampai sekarang yang dilakukan oleh TPNPB seperti itu. Jadi ini pertama, serangan terhadap warga sipil. Kedua, ekspansi TPNPB ke kabupaten-kabupaten, bahkan di kabupaten yang tidak ada sejarah pemberontakan bersenjata. Misalnya di Pegunungan Bintang sejak tahun 2000 itu tidak pernah ada baku tembak. Namun insiden yang sangat random, yaitu jatuhnya helikopter militer di sekitar tahun 2017 lah kalau tidak salah, 17 atau 18 saya kurang lupa, dan warga lokal menemukan bangkai helikopter tersebut dan mengambil senjata, dan sejak saat itu mereka mendeklarasikan kelompok TPNPB baru di Pegunungan Bintang yang dinamakan Kodap Komando Daerah Ngalum Kupel. Sejak saat itu mereka aktif melakukan penyerangan terhadap petugas konstruksi juga Trans Papua, terhadap aparat, dan ini terjadi di beberapa kabupaten. Jadi ada eskalasi terhadap serangan sipil dan ekspansi operasi TPNPB. Maaf Mas, sebelumnya aku mau nanya, kan TPNPB ini udah lama ya. Nah, kenapa ada perubahan taktik yang signifikan dari TPNPB sendiri? Nah, sebenarnya kalau kita mau proses tracing kenapa bisa ada perubahan itu agak sulit dijelaskan rasionalnya, kenapa mereka tiba-tiba mau eskalasi, apa aja faktornya. Kalau saya melihat sih secara proksi ya, apa yang membuat mereka bisa mengekskalasi itu. Pertama, saya melihat ada korelasi antara misalnya semakin banyaknya dana-dana pemerintah yang
dapat diakses oleh kelompok pro kemerdekaan dan itu dijadikan eh, meningkatkan kapasitas organisasi mereka sendiri. Misalnya kita bisa lihat di media betapa banyaknya kasus-kasus misalnya perdagangan senjata ilegal yang menggunakan dana desa. Dan ini salah satu faktor yang membuat pasar perdagangan ilegal di Papua itu semakin parah sejak ini. Dan kita bisa lihat kalau di media beberapa kelompok TPNPB sekarang sudah memiliki senjata-senjata yang modern. Itu mereka dapat dari perdagangan ilegal maupun merampas dari aparat keamanan. Kemudian isu kedua adalah mungkin juga banyak yang menganggap frustasi terhadap otonomi khusus di Papua karena yang dianggap banyak masyarakat tidak membawa kesejahteraan. Namun ini kan sangat susah untuk diakses ya. Apakah ini berdampak langsung orang tiba-tiba otonomi khusus tidak bekerja, kita gabung pemberontakan yuk, itu agak susah. Dan yang ketiga namun juga penting itu semakin meningkatnya aparat keamanan di daerah pegunungan Papua dan ini disertai dengan proyek pembangunan besar-besaran seperti Trans Papua Highway dan ini juga berkontribusi terhadap eskalasi kekerasan. Jadi banyaknya dibangunnya koramil-koramil untuk mendukung pembangunan proyek di Papua. Itu kan berdampak bahwa semakin banyaknya pasukan masuk. Dan berdampaknya banyaknya pasukan masuk juga berdampak terhadap represi aparat keamanan terhadap masyarakat lokal. Kita tahu sendiri misalnya pembunuhan Pastor Yeremia Zanambani di Intan Jaya dan kasus-kasus penembakan atau kekerasan terhadap anak kecil yang seharusnya kalau memang ada kasus kriminal selayaknya kan ada kasus pengadilan, ada penuntutan lah, tapi kan di Papua ini karena mayoritas itu sedikit sekali ada kasus kekerasan yang berujung pada hukum. Kebanyakan itu sering sekali kalau kita suka baca media lokal tuh aparat melakukan kekerasan secara pihak untuk membubarkan warga, misalnya ada yang minum-minum atau ada yang sedang ada protes dan ada kekerasan dan di beberapa tempat justru dibangunnya koramil itu menjadi target masyarakat lokal untuk menyerang itu karena mereka oposisi terutama di Maibrat contohnya ketika koramil itu dibangun dan ada yang kita nggak tahu itu kelompok TPNPB atau bukan bisa juga gangster atau apa yang melihat bahwa mereka tidak suka dengan koramil tersebut dan mereka serang dan mereka merampas senjatanya dan sekarang di Maibrat kita punya kelompok TPNPB baru yang kelompoknya berdasarkan dari masyarakat lokal yang merampas persenjataan koramil baru dan ini terjadi di beberapa kabupaten pola seperti ini kelompok bersenjata yang muncul karena ada koramil lagi dibangun diserang senjatanya dirampas dan sekarang ada kelompok bersenjata baru di kabupaten tersebut. Di Yahukimo daerah DKI itu juga berawal yang sama. Koramil baru dibangun untuk mengawasi pembangunan Trans Papua. Koramil tersebut diserang, senjata dirampas dan sekarang kita harus deal dengan kelompok bersenjata yang aktif di Yahukimo dan sangat mengancam keamanan kabupaten tersebut. Seperti itu. Tapi kalau tadi dua, ada ngomong tentang dana desa, ada tentang pembangunan. Ini sebenarnya eskalasi itu terjadi. Itu karena memang pemerintahnya nggak tahu, gitu ya, nggak sadar dengan bahwa dua ini bisa dimanfaatkan. Atau eskalasi ini adalah sebenarnya side impact dari tadi dana desa dan ini. Menurut saya itu side impact ya, karena kalau ini menurut saya pribadi, kebanyakan kebijakan pemerintah Indonesia baik itu di Aceh, kalau kita membandingkan Aceh, Timor Leste, dan Papua ya, polanya sama. Pemerintah Indonesia itu selalu solusinya adalah melempar uang. Uang dapat menyelesaikan masalah gitu.
dengan pembangunan, dengan apa. Ini tidak bekerja di East Timor, di Timor Leste, dan ini juga tidak bekerja di Aceh selama puluhan tahun. Ini dilakukan juga di Papua. Jadi pemerintah nggak belajar dari masa lalu. Kenyataannya tidak. Dan kita punya contoh yang sangat kaya ya, Timor Leste dan Aceh. Namun pada akhirnya pemerintah dihadapkan bahwa konflik sudah eskalasi tidak menentu, tidak bisa dikontrol lagi, dia tidak tidak mau harus ada negosiasi. Itu terjadi dengan GAM sudah terlalu besar, sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai GPK, gerombolan pengacau keamanan. Di GPK juga disematkan terhadap Fretilin dulu secara berpuluh-puluh tahun. Namun akhirnya pemerintah harus menyadari bahwa GAM atau Fretilin itu counterparts dalam negosiasi untuk perdamaian. Di Papua itu belum terjadi masalahnya. Di Papua pemerintah masih menganggap mereka itu semua KKB tapi dengan eskalasi kita bisa lihat tipologi yang pemerintah sematkan terhadap kelompok bersenjata di Papua. Dari dulu kan kita punya KKB, kelompok kriminal bersenjata. Ini syarat politik. Karena kelompok kriminal bersenjata secara nomenklatur kriminal itu ditangani polisi. Dan itu berarti tidak ada isu politik di sini. Namun di tahun 2017 ketika yang saya bilang barusan penempatan 3 desa oleh kelompok Waker di Utik ini, waktu itu Menko Polhukamnya Wiranto. Karena ini eskalasi besar, Wiranto memutuskan bahwa namanya jadi KKSB, kelompok kriminal separatis bersenjata. Jadi secara nomenklatur militer bisa terjun dan DPR bisa istilahnya meratifikasi operasi militer di Papua karena ini eskalasi yang cukup parah di waktu itu di Tembagapura. Kemudian tahun 2021 Kabinda Papua itu bintang 1 ditembak di Beoga Puncak kalau tidak salah, dan ini pertama kalinya perwira tinggi militer Indonesia mati di tangan meninggal secara ditembak ya, dan ini pertama kali dan itu shock. Seluruh aparat keamanan di Indonesia shock bagaimana bisa seorang brigjen ditembak dan meninggal di ambush oleh militer. Dan saya ingat betul waktu itu bahwa kunjungan kabinet ke situ tuh sebenarnya untuk evaluasi cek lapangan aja karena secara laporan militer Beoga itu waktu itu seharusnya sudah aman. Menurut klaim dari TNI, ternyata Beoga tidak aman dan masih dikuasai oleh pemberontak hingga berujung pada insiden tersebut. Karena meninggalnya Kabinda. Tapi tadi maksudnya di ambushnya bukan sama militer, tapi militer kelompok bersenjata ya? Ya, TNI menganggap daerah Beoga itu sudah bersih, steril. Makanya Kabinda bisa masuk kan. Ternyata tidak steril dan mereka di ambush lagi dan Kabindanya meninggal. Itu menunjukkan bahwa our military, TNI kita itu tidak banyak wilayah kontestasi wilayah antara TPNPB dan TNI. TPNPB itu banyak memegang wilayah sekarang. Misalnya di Induga, Pegunungan Bintang, di Puncak, Intan Jaya. Ada beberapa daerah merah yang militer kita tuh memang tidak akan masuk ke sana kalau memang bukan operasi besar. Dan karena meninggalnya Kabinda, sekarang kita punya istilah baru, KKST, kelompok kriminal separatis teroris. Ini untuk dampaknya sangat besar juga. Ini untuk mendorong bahwa pertama kelompok TPNPB itu bisa dianggap sebagai teroris. Kedua, militer bisa ikut dalam counter terrorism, di mana di Indonesia itu tidak pernah. Dengan pengecualian ya, Indonesia itu counter terrorism itu dipegang oleh polisi, kecuali di Poso, di mana ada BKO, Operasi Tinombala. Namun dengan adanya TPNPB dianggap sebagai teroris, di sini militer juga ingin
mengarahkan, bukan cuma mengarahkan tapi memperluas kewenangan mereka dalam counterterrorism dan khususnya di Papua seperti itu. Jadi inilah yang membuat eskalasi terus-menerus. Pemerintah juga menganggap remeh apa yang terjadi di Papua dan reaksioner. Ketika ada eskalasi di pendudukan desa, mereka akhirnya ini serius. Kemudian ya terus eskalasi tapi tidak pernah menganggap itu benar-benar serius sekali seperti itu. Sebelumnya saya mau tanya Mas, tadi ada beberapa permasalahan yang terjadi kan di Papua sana. Nah tadi Mas juga bilang kalau misalnya permasalahan tersebut itu nggak pernah sampai ranah hukum. Nah itu kenapa nggak pernah sampai ranah hukum tersebut itu Mas? Ya itulah yang dijadikan salah satu grievance orang Papua ya. Pertama represi aparat keamanan, kedua adanya perasaan ketidakadilan. Sering sekali misalnya kasus-kasus kriminal di jalanan itu aparat main asal istilahnya tabur peluru, mukanya ditangkap dan ada pengadilan malah pelaku istilah suspected ya itu kan belum ada pidananya, mereka sudah dipopor senjata atau ditembak dan ini itu adalah masalah yang di Papua yang tidak pernah dibenahi sampai saat ini. Ya saya juga nggak tahu kenapa permasalahannya. Hal seperti ini kalau terjadi di Jawa ya, misalnya ada polisi main tembak orang di jalan, itu pasti akan ada kerusuhan besar. Kalau itu terjadi di Jakarta atau mana. Di Papua itu kerusuhan sudah terjadi, menuntut keadilan, tapi penegakan hukum yang standar ya, sesuai standar di Indonesia itu tidak dilakukan di Papua, itu permasalahannya. Jadi inilah yang menjadi permasalahan, salah satu kalau orang Papua bilang itu memori pasionis masyarakat Papua. Itu namanya kolektif trauma yang dirasakan orang Papua oleh pertama kekerasan yang dirasakan sejak Papua itu diambil oleh pemerintah Indonesia melalui Papua, kemudian banyaknya aparat keamanan terutama dari militer yang masuk dan bertindak sebagai polisi, padahal kan yang lembaga pro justisia itu polisi, namun kenyataannya di Papua yang banyak melakukan penangkapan atau penindakan itu banyak tentara. Kecuali di kota ya, kalau di Jayapura Sorong tentu sudah polisi, tapi di daerah-daerah terpencil itu masih sebagian besar tuh tentara. Dan sebagai lembaga yang non pro justisia, tentara kita kan tidak dilatih untuk melakukan penyelidikan dan mempersiapkan kasus untuk pengadilan. Jadi ini tuh kasus seperti ini tuh hampir di seluruh kabupaten baik di Papua maupun Papua Barat, dan sekarang 5 provinsi itu 6 ya. Dan itulah standarnya tidak sama, dan standar governance yang buruk di Papua itu bukan sekedar keamanan tetapi juga dalam monitoring misalnya belanja pemerintah, pembangunan, pemberian misalnya bantuan pokok ataupun pokoknya governance standar seperti di wilayah Indonesia sendiri itu tidak berlaku di Papua, itu sangat buruk sekali. Ada beberapa faktor, misalnya tidak adanya monitoring kuat dari pemerintah pusat, dan kedua kalau pusat menuduh daerah tidak melakukan tugasnya. Itu tentu banyak blame game di sini ya, cuman ya itulah kenyataan di lapangan bahwa governance di Papua itu sangat di bawah standar Indonesia. Bahkan di wilayah timur Indonesia lainnya seperti NTT mungkin justru tetap lebih baik dibandingkan di Papua seperti itu. Mungkin sebelum kita lanjut ke pembicaraan berikutnya, aku ada
sedikit pertanyaan sih Mas. Tadi kan Mas Deka sempat cerita tentang adanya Brigjen yang dibunuh kan. Itu kan tadi Mas Deka bilangnya kalau misalnya TNI yang di lapangan itu bilang kalau keadaan di sana udah kurang lebih aman lah untuk kunjungan gitu kan. Tapi kenapa informasi seperti itu ke atasnya tuh beda gitu? Ternyata kan sebenarnya itu masih nggak aman ya Mas? Ya. Itu kenapa bisa Ini ada bukan cuman Kabinda ditembak ya, misinformasi, iya. dosen UGM juga ditembak kan waktu itu. Oh. Kepala gugus tugas Papua dikirim untuk investigasi kasus pembunuhan di Intan Jaya, dan itu dibilang sudah aman juga, dan mereka diambush juga, dan kepala gugus tugas Papua tertembak, namun alhamdulillah dia tidak fatal. Namun ini sering banget terjadi kalau kita mengikuti kasus kekerasan separatisme di Papua. Seringkali informasi-informasi yang tidak reliable dikeluarkan oleh aktor pemerintah. Misalnya hari A, misalnya hari Senin, militer mengatakan wilayah bandara udara dan wilayah sekitarnya sudah diamankan, dikuasai. Namun seminggu kemudian tiba-tiba bandara tersebut dibakar dan dikuasai oleh kelompok bersenjata pemberontak selama berhari-hari. Dan ini selalu simpang siur. Jadi inilah dampak, menurut saya ini dampak dari media censorship di Papua. Jadi sumber informasi di Papua itu sangat sulit sekali, dan tidak adanya media lokal atau media nasional yang bisa bergerak bebas untuk melaporkan berita terkait keamanan. Itu yang membuat informasi keluar dari wilayah-wilayah yang terpencil atau wilayah konflik di Papua itu sangat tidak reliable. Dan seringkali berseberangan informasi dari polisi, informasi dari militer, informasi dari Pemda, dan jadi ketidakakuratan informasi itu sendiri berdampak pada operasi keamanan maupun contohnya kunjungan-kunjungan seperti ini. Ini kan kunjungan terkait operasi keamanan juga. Namun karena informasi itu tidak akurat, kemudian hari ternyata daerah itu jadi daerah perang lagi, daerah konflik lagi. Jadi menurut saya inilah dampak dari censorship media. Jadi media censorship di Papua itu salah satu yang berkontribusi terhadap masalah informasi yang tidak reliable dari Papua. Dan dari kasus penembakan misalnya Kabinda atau penembakan ketua gugus tugas Papua dari UGM di Intan Jaya, itu menunjukkan bahwa informasi bahkan yang berangkat dari aktor militer pun tidak reliable, bahwa kondisi keamanan di Papua itu tidak benar seperti yang digambarkan oleh aktor pemerintah. Dan itu dalam satu hal ya, dalam hal media censorship itu dampaknya banyak sekali, apalagi terutama terhadap kekerasan terhadap masyarakat Papua. Berapa banyak sih berita warga lokal yang ada dibunuh atau mengalami kekerasan yang diberitakan di media, itu kan sangat jarang sekali. Dan kalaupun diberitakan itu yang masyarakat lokal atau NGO berhasil mendapatkan data, gambar, testimoni dan sebagainya, baru bisa diangkat ke nasional. Tapi kekerasan sehari-harinya itu sangat jarang dilaporkan, dan inilah yang menurut saya juga satu dari sekian banyak permasalahan keamanan dan keadilan dan akuntabilitas di Provinsi Papua. Ada perubahan yang cukup signifikan, baik itu dari konfliknya, dari perlawanannya, dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita bicara, ini respon elit Jakarta itu kayak apa sih? Mereka peka atau enggak, atau memang ya udahlah ignore aja gitu?
Gimana sebenarnya? Jadi respon elit Jakarta tuh tadi kan respon aktor keamanan. Aktor keamanan nggak pernah menganggap serius gerakan bersenjata di Papua itu betul-betul berbahaya sehingga seringkali reaksioner. Kemudian respon elit politik pun kurang lebih sama. Jadi gambaran gerakan politik kemerdekaan di Papua itu dari dulu memang terkenal sangat fragmented. Ada banyak organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan, namun mereka berbeda pandangan, entah itu karena kepemimpinan, entah ideologi. Ah, karena kondisi gerakan kemerdekaan yang fragmented seperti ini, elit politik di pusat pun melihat eh, ini bukan hal yang serius. Ini tidak seperti Fretilin yang satu komando atau GAM yang semua walaupun diasporanya di Swedia ada Hasan Tirot, cuman semua satu komando. GAM bersenjatanya juga tunduk terhadap komando dari Hasan Tiro. Di Papua tidak seperti itu. Jadi militer menganggap remeh kelompok bersenjata, elit politik menganggap remeh tokoh-tokoh politik. Jadi walaupun dulu ada periode-periode, jadi saya kalau mau kembali ke akhir 90-an 2000-an, dulu ada periode yang kelompok Papua itu cukup bersatu. Dulu terutama di bawah Teis LY dan kalau tidak salah namanya kelompok tim 100 atau saya lupa nama persisnya, cuman mereka yang mengajukan referendum di zaman Habibie. Namun waktu itu gagal dan Teis LY dibunuh oleh Kopassus. Sejak saat itu kelompok perjuangan kemerdekaan di Papua itu kembali terpecah lagi, dan perpecahannya itu bisa antara pesisir pegunungan, kelompok etnis tertentu yang merasa tidak terwakili, dan ini yang membuat kelompok elit politik di pusat itu menganggap aktivis-aktivis ini tidak reliable karena mereka pun tidak bisa mengorganisasikan diri. Jadi yang mereka istilahnya ladenin adalah elected officials atau pegawai-pegawai negara, pejabat publik yang dipilih secara pemilu, yaitu ya bupati, gubernur. Jadi mereka di-link tuh sesama Pemda aja. Dan ini jadi bermasalah karena pada akhirnya contoh besarnya adalah otonomi khusus yang baru. Proses penggodokan otonomi khusus yang baru itu kan sebenarnya MRP, Majelis Rakyat Papua itu ikut hadir dalam situ dan banyak yang menentang. Jadi Majelis Rakyat Papua itu banyak yang menentang. Mereka mau mengadakan seminar di beberapa kabupaten, namun ini semua dihadang oleh Pemda maupun aparat keamanan. Jadi akhirnya pemerintah pusat itu tidak menganggap gerakan politik non pemerintah di Papua itu sebagai hal yang serius. Jadi mereka hanya memastikan bahwa pejabat daerah itu terwakili kepentingannya. Apa itu kepentingan Pemda? Ya sama seperti Pemda Indonesia lainnya, kepentingannya adalah budget. Dan budget itu bagaimana mendapatkannya, pemekaran daerah, provinsi baru, kabupaten baru, desa baru, itu intinya kan ini politik budget dan politik birokrasi kan. Jadi governance dan negosiasi antara pemerintah pusat dan Papua itu antara ini aja, elit. Sedangkan masalah keadilan sosial, masalah kolektif trauma, memori pasionis Papua, masalah kekerasan terhadap warga sipil, masalah akses media dan informasi terhadap masyarakat di Papua itu tidak pernah disentuh selama ini. Yang disentuh pemerintah itu misalnya mendekatkan, kan slogan pemerintah kan mendekatkan pemerintah terhadap masyarakat Papua. Itu istilahnya G2G aja, pejabat publik ke pejabat publik.
namun bukan dari civil society ataupun kelompok adat ataupun perwakilan suku dan seterusnya. Jadi ada gap di sini. Pemerintah pusat merasakan, oh ini kan kita udah memberikan otsus, uang miliaran rupiah, triliunan ya kalau kita hitung sejak otsus diberlakukan tahun 2002, triliunan rupiah sudah digelontorkan, diberikan ke Pemda. Mereka menyalahkan kenapa Pemda tidak amanah seperti itu. Sedangkan Pemda sendiri juga merasa tidak ada monitoring dari pusat untuk melakukan hal ini. Jadi dan paradoksnya adalah pemerintah pusat memberikan budget yang besar terhadap Pemda di Papua, namun kan kita tahu banyak kasus korupsi, tapi sangat sedikit loh kasus korupsi itu menjadi kasus yang dipidanakan. Dan seringkali itu banyak pembiaran karena itu merupakan transaksi antara pusat dan daerah. Jadi yang kasus Lukas ini adalah lebih banyak isu politik ya ketimbang, atau memang ada kaitannya juga dengan OPM? Saya kurang tahu, kalau kita nggak bisa benar-benar membongkar rasional pemerintah Indonesia mengapa pusat tiba-tiba memutuskan untuk memprosecute Lukas NMB, karena jujur saja kasus korupsi itu sudah lama sekali gitu kan. Makanya di sini banyak orang yang menganggap ini syarat isu politik gitu loh. Kenapa timing yang sekarang? Contohnya ada isu misalnya Lukas NMB itu masih loyal dengan Demokrat. Sekarang itu pemerintah PDIP, dan PDIP ingin mencari pemerintah pejabat baru yang pro incumbent kita kan PDIP. Sedangkan NMB loyalis Demokrat sejak dulu dan dia lebih loyal ke SBY. Itu satu hal. Kemudian ada juga yang menganggap Lukas NMB tidak hands on lagi dengan keamanan di Papua. Beliau sakit-sakitan dan kita melihat kasus kerusuhan berkali-kali terjadi sejak 2019 yang riot anti rasisme, dan di situ Lukas NMB kan sangat berpihak terhadap demonstran kan, dan menunjukkan bahwa pemerintah pusat tuh rasis, aparat keamanan rasis. Dan ada yang menganggap Lukas NMB sudah tidak lagi hands on, buat apa dia di keep seperti ini. Banyak lah bola-bola panas, info-info yang berseliweran mengapa Lukas NMB akhirnya dipersekusi seperti itu. Tapi Lukas NMB itu kasus di puncak gunung es, namun di level-level kabupaten, di level-level yang lebih istilahnya bukan di bawah provinsi itu banyak terjadi pembiaran seperti itu, dan hal-hal seperti ini mungkin akan ditindak tegas kalau terjadi di provinsi lain. Namun di Papua ada terjadi pembiaran, dan asumsinya seringkali terjadi selama pejabat ini bisa handle keamanan, kontrol, tidak ada ribut-ribut, ya nggak masalah gitu. Cuman kan yang terjadi korupsi besar-besaran di setiap kabupaten, di setiap distrik, tidak adanya akuntabilitas, pembangunan tidak berjalan. Bahkan misalnya contohnya sendiri dana OSUS atau dana desa, itu tidak adanya akuntabilitas pembangunan di Papua itu sering tercontoh dalam pembagian uang dana desa secara cash setiap saat. Di pegunungan tuh uang dana desa itu kalau udah turun disebarin cash. Karena masyarakat merasa yang akuntabel itu Pemda berikan kita cash. Karena itulah transparansi dan akuntabilitas menurut mereka. Karena kalau di-keep dengan Pemda, kenyataannya sering nggak dibangun apa-apa gitu loh. Namun yang terjadi ya inflasi, uangnya itu dipakai untuk hal-hal yang nggak jelas, tidak ada pembangunan. Jadi governance-nya itu intinya ujung-ujungnya non-existent juga, walaupun uang segitu banyak udah digelontorkan gitu loh. Karena ya berbagai faktor pusat yang secara by omission membiarkan itu terjadi, Pemda juga seringkali tidak menjalankan tugasnya. Tapi tadi
nggak digandeng aktor yang non pemerintah, aktor lokal yang non pemerintah itu adalah sebenarnya elit itu memang sengaja nggak menggandeng mereka, atau sebenarnya nggak penting. Kalau Bukan saya nggak penting, nggak sadar bahwa mereka ya, itu penting posisinya. Ini posisinya ada di mana itu? saya Mereka nggak digandeng itu tuh. kalau ngelihat dari dulu pemerintah melalui JDP itu sebenarnya memang saya nggak menyalahkan semua salah ke pemerintah, karena pemerintah dari dulu berusaha melakukan assessment tokoh siapa yang penting, dan istilahnya kalau dalam perundingan perdamaian itu veto playernya siapa sih di Papua, siapa sih yang bisa memegang komitmen dan memastikan konstituennya komit terhadap keputusan politik. Permasalahannya ini kembali ke di Papua sendiri. Seperti saya bilang, kelompok itu sangat terbagi-bagi kabupaten, bahkan di dalam kabupaten tokoh masyarakat pun hanya mewakili konstituen suku mereka sendiri. Tokoh politik yang benar-benar dihargai dan dihormati oleh masyarakat Papua, dalam baik itu masyarakat Mepago, Lapago, Animha, itu wilayah-wilayah kesukuan etnis Papua, sampai sekarang belum ada seperti itu. Untuk di politik kontemporer Papua sekarang ini, bahkan Lukas NMB pun sangat dihormati di daerah Papua Pegunungan karena beliau dari daerah pegunungan. Namun politisi pesisir tidak begitu hormat terhadap Lukas NMB, dan itu terbukti dari keinginan Papua Selatan dari dulu untuk berpisah karena mereka merasa tidak terwakili. Jadi fragmentasi aktor-aktor politik ini yang membuat pemerintah pusat secara logikanya, buat apa kita mapping aktor kalau kita tahu aktornya nggak ada yang bisa dipegang dan aktor tersebut tidak ada yang mewakili konstituen yang cukup besar. Jadi ujung-ujungnya yang paling reliable adalah pejabat publik yang dipilih secara pemilu, dan mayoritas dari mereka adalah anggota partai politik. Seperti itu. Jadi kepentingan seperti pemekaran, provinsi baru, itu semua adalah kepentingan pejabat publik daerah. Yang tadinya bupati, saya mau jadi gubernur juga, saya mau jadi anggota DPR kabupaten, saya berambisi jadi anggota DPR provinsi. Bagaimana caranya? Ya dengan provinsi baru. Seperti itu. Jadi itulah yang terjadi di Papua. Memang logis untuk pusat untuk paling mudah melakukan political negotiation dengan elit lokal yang sudah ada di dalam pemerintahan. Tapi memang veto player di dalam konteks Papua, kita bicara tentang konteks Papua, senihil itukah di mata pemerintah gitu ya, yang melainkan itu enggak ini, atau memang tadi karena ini ada ngomong tentang fragmentasi, ada ngomong tadi juga relasi politik, ada relasi budget dan lain-lain, sebenarnya karakter apa kalau misalnya kita lagi ngeliat karakter veto player apa yang kemudian nanti bisa dilihat pemerintah? Ya, kalau saya mungkin ada atau tidaknya veto player dulu ya. Saya membandingkan ini dengan Filipina, Mindanao. Ada banyak veto player di Mindanao yang kalau mereka bilang A, konflik bisa stop. Misalnya kalau kita lihat di MNLF ada Nur Miswari, atau ada di Abu Sayyaf, jadi ada beberapa tokoh yang bisa stop. Kalau misalnya kita ada warga kita diculik, pemerintah kita tahu, kita harus ke siapa nih, deal dengan siapa yang kita tahu kalau kita kasih uang ke dia, mereka berkomitmen untuk membebaskan sandera. Nah, kita kembali ke kasus Papua penculikan pilot New Zealand oleh kelompok Egyanus Kogoya di Nduga. Dalam proses negosiasi dan mapping aktor itu sangat susah sekali menemukan aktor lokal
yang dianggap representatif dan dihormati oleh kelompok bersenjata, Pemda maupun tokoh adat masyarakat. Mencari tokoh yang strategis dan bisa dipercaya berbagai pihak itu sangat susah, seperti itu. Misalnya tokoh diaspora, tokoh politik seperti Benny Wenda atau apa, itu belum tentu dia dihargai oleh komandan di lapangan dan bupati, apalagi PLT di Nduga, belum tentu mereka didengar. Tokoh adat juga belum tentu didengar oleh pemuda seperti itu. Dalam sejarah Indonesia kan tokoh adat itu nggak pernah merepresentasikan suara pemuda dan kaum revolusioner kan. Kaum revolusioner itu biasanya ada karena tokoh adat dan political establishment itu tidak melakukan tugas mereka. Makanya ada pemberontakan dan revolusioner dan gerakan social unrest itu ada karena establishment ini, tokoh adat dan Pemda nggak menjalankan tugasnya. Itu jadi sama di Filipina. Di Filipina tuh politisi semua mayoritas asli Muslim Moro, tapi mereka bagian dari political establishment secara ratusan tahun yang nggak melakukan tugasnya, tidak zolim terhadap masyarakat, makanya dia punya pemberontakan. Sama seperti di Papua, pejabat publik yang dipilih secara pemilu belum tentu mereka merepresentasikan kejenuhan masyarakat atau kepentingan masyarakat, seperti itu. Dan ini negosiasi ini sudah berjalan sejak Februari pilot itu diculik, sampai sekarang masih belum ketemu. Sekarang kalau tidak salah PLT Nduga yang baru jadi dipercaya sebagai negosiator. Saya nggak tahu progresnya gimana sekarang, tapi untuk sebelum PLT ini mencari aktor itu sangat susah sekali. Kita mau ada pemilu. Perkembangan Papua sebenarnya ini akan ada korelasi yang kuat nggak nanti dengan pemilu? In case dia akan jadi memburuk atau jadi membaik atau seperti apa? Sebenarnya ada korelasi nggak perkembangan nanti? Jadi tadi udah ada 5 tahun kita udah setback, kita udah kilas balik. Ini kita udah tahun sebentar lagi akan ada masa kampanye dan lain-lain. Ini nanti akan ada korelasi tambahan nggak ketika momentum pemilu? Untuk pemilu ya, secara angka kuantitatif, pemilu di Papua itu paling mematikan dibanding seluruh provinsi Indonesia lainnya. Dari dulu seperti itu, baik itu pemilu di level kabupaten, DPRP maupun gubernur. Itu Mematikannya dalam arti banyak yang meninggal. banyak yang meninggal. Kasus konfliknya berbagai macam, tapi biasanya terkait pasangan yang didiskualifikasi, pasangan yang terduga curang, pasangan yang tidak terima hasil pemilu, dan pasangan yang tidak terima hasil gugatan MK. Pokoknya biasanya terkait beberapa hal ini. Konflik bisa terjadi di proses pendaftaran, konflik bisa terjadi di proses kampanye, konflik lebih sering lagi terjadi ketika keputusan MK tidak sesuai apa yang diharapkan. Dan ini di Tolikara sampai ratusan meninggal, di Yahukimo, terakhir di Yalimo ada pembakaran banyak, pegunungan bintang, dan kebetulan saya sedang monitoring ini juga. Ini satu hal, electoral konflik yang sangat berbahaya. Di sisi lain, eskalasi konflik kekerasan separatisme bersenjata. Pertanyaannya adalah, dalam 2024, apakah dua hal ini bisa kawin atau enggak? Bisa nggak jadi parah di mana kelompok bersenjata itu bermain di dalam pilkada? Secara presiden, case study pernah kelompok Goliat Tabuni itu ikut terlibat dalam pilkada di Puncak Jaya, dan itu mematikan juga. Goliat Tabuni mendukung salah satu calon, dan
Dia mengintimidasi pihak lawan dan mengirimkan pasukan dia, ada penembakan juga, dan intinya ya bloody lah kalau nggak salah tahun 2013-14. Nah ini waktu itu zamannya itu kelompok TPNPB masih sedikit loh, masih di bawah Goliath Tabuni ada aja di markas mereka Tinggi Nambut Puncak Jaya. Sekarang kita punya TPNPB di sekitar 11 kabupaten. Mungkin kalau mau menghitung Papua Barat tambah 1-2 lah, terutama di Yapen dan di Bintuni. Kebetulan kemarin ada insiden menunjukkan bahwa ada kelompok baru katanya. Kalau sekarang ada TPNPB di beberapa kabupaten itu, pertanyaannya adalah ketika pemilu mereka mau ngapain? Apakah mereka mau menggagalkan pemilu? Ya jadi ya istilahnya interupsi aja lah, menyerang pelaksanaan pemilu, atau bermain sebagai key player, mereka punya saudara yang mau running, memihak jadi bias ya, jadi bias aktor. Yang ketiga, atau mereka mau jadi atau tidak ngapa-ngapain gitu. Tiga ini kan kemungkinan mereka nggak terlibat, menggagalkan, atau jadi key player. Nah ini resikonya sangat tinggi menurut saya. Bagaimana electoral konflik itu bisa jadi beririsan dengan kelompok konflik bersenjata seperti itu. Kebetulan kan masih 2024 dan saya belum melakukan penelitian di lapangan seperti itu. Cuman resiko itu tentu pasti ada. Tapi apa yang terjadi di Papua memang sudah sebaiknya nanti jadi diskusi dari para tim capres ke depan, atau ini bisa juga menjadi salah satu untuk isu yang bisa menarik para gen milenial untuk juga banyak yang melihat Papua, peduli dengan Papua. Kalau Papua adalah kita, maka kita juga harus ngomong tentang itu. Dan bisa nggak kalau tadi itu ada dampak negatif, bisa nggak kita memanfaatkan pemilu ini jadi momentum untuk kembali lagi Papua pada kita gitu? Papua adalah kita atau kayak apa? Sebelum itu saya mau tanya dulu Mas, sebelumnya tuh udah pernah ada upaya dialog belum sih? Sudah beberapa kali ya, mungkin sebelumnya ada jaringan damai Papua, dulu ada Pak Ternelis Tebay dengan Muridan, berusaha mengkonsolidasikan itu ya, kan saya tadi bilang fragmentasi. Jaringan damai Papua ini ambisi utamanya waktu itu mengkonsolidasikan suara civil society soal masyarakat, bagaimana sih kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di Papua ini secara sipil ya, dengan tokoh-tokoh sipil. Namun Ahok itu gagal, breakdown prosesnya dan akhirnya fragmented lagi. Dan sebelumnya juga yang tim 100 itu TSLY di waktu Indonesia Reformasi berusaha memanfaatkan kondisi untuk mengkonsolidasikan gerakan dan mempropose untuk referendum ke Habibie, namun waktu itu ditolak. Dan sekarang proses itu ya masih luntang-lantung ya, terutama di pihak Papuanya sendiri untuk mengkonsolidasikan gerakan politik mereka. Di pemerintah pusat sendiri, mereka ya kalau counterparts-nya tidak ada, mereka tidak akan move on. Merasa status quo yang sekarang itu nyaman untuk mereka. Jadi kalau kita mau bilang cost benefitnya, cost-nya nggak tinggi kok untuk ignoring, untuk tidak memperdulikan hal ini, tuh cost-nya tidak begitu tinggi gitu loh untuk pemerintah. Kalau tidak mempedulikan gerakan politiknya seperti itu. Walaupun cost untuk pergerakan bersenjata itu tinggi, tapi cost untuk tidak bernegosiasi dengan kelompok politik itu tidak tinggi karena mereka tidak memiliki counterparts. Dengan siapa mereka bernegosiasi seperti itu. Tapi balik lagi dari pertanyaan, bisa nggak
pemilu 2024 ini jadi momentum tuh. Seharusnya- Tadi ada negatif semua isinya. Bisa nggak? Seharusnya itu dengan kondisi yang sekarang itu jadi topik utama ya. Karena tahun 2014 Jokowi mengangkat isu Papua jadi tema utama. Dulu justru ketika Jokowi jadi presiden, kunjungan Papua itu dikunjungi Jokowi berkali-kali. Jokowi merupakan orang yang presiden yang mengunjungi Papua terbanyak dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Walaupun ya bisa diperdebatkan dampaknya seperti apa sekarang, ya kita lihat sendiri. Cuman waktu itu agenda penting, dan salah satu agendanya juga amnesti politik Tapol. Waktu itu Jokowi setuju untuk membebaskan Tapol Papua, salah satunya almarhum Philip Karma. Dan ini kan keputusan politik yang komitmen yang cukup besar ya, untuk menunjukkan at least a goodwill untuk memperbarui pendekatan di Papua. Cuman perkembangannya akhirnya backtracking lagi ke fokus ke purely keamanan seperti itu. Nah, di tahun 2024 ini harus dikembalikan lagi, karena apakah calon presiden ini mereka akan apa yang akan mereka lakukan di Papua, dan itu sangat penting karena eskalasinya harus di stop seperti itu. Dan apakah mereka mau menyetopnya dengan kebijakan militer atau misalnya kebijakan pembangunan atau dialog politik, itu kita perlu mengetahui bahwa apakah capres-capres ini memiliki preferensi kebijakan masing-masing atau enggak, dan mana yang kira-kira dampaknya paling buruk, mana yang kira-kira memiliki potensi perdamaian seperti itu. Tapi visi dari para capres-capres itu bisa ikut berkontribusi terhadap mitigasi tadi yang dampak negatif dari pemilu, atau nanti memang akan memancing lagi riaknya, atau kayak apa? Nah, itu pertanyaan menarik, karena kembali lagi dalam kebijakan Papua, mungkin banyak peneliti Papua menganggap siapapun presidennya yang hands on tetap militer. Itu kan banyak anggapan seperti itu, bahwa presidennya siapapun ujung-ujungnya yang tetap hands on dan aktor yang sangat berpengaruh adalah veto player di Papua adalah aktor keamanan seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah presiden baik dengan background sipil atau militer bisa mengubah itu atau enggak? Bisa nggak sih kebijakan Papua itu sama seperti kebijakan pemerintah di provinsi Indonesia lainnya? Bisa nggak sih dinormalisasikan? Misalnya di Jawa kita nggak setiap hari lihat anggota militer jalan-jalan, kita tidak lihat mobil militer, kita tidak sedikit-sedikit lihat koramil. Kita pergi ke NTT, ke Maluku, tidak seperti itu. Bisa nggak sih di Papua itu governance itu ya by officials, public officials, governance itu bukan dari militer gitu loh. Namun pertanyaannya kan seringkali dihadapkan pada chicken and egg argument. Loh, misalnya militer menganggap sebelum pemerintahan sipil itu muncul, semua harus aman dulu dong. Kalau nggak ada keamanan, bagaimana pejabat publik mau turun ke lapangan? Dan Pemda berpendapat sebaliknya. Buat apa kita bisa kok hands on di sini, militer keluar aja, mungkin polisi, penegakan lembaga seperti kepolisian tuh lebih diperkuat dan pengadilan tuh diperkuat, ya normal lah seperti provinsi lainnya seperti itu. Itu jadi mana duluan, ayam duluan atau telur? Harus ada Kodam duluan kah untuk pemerintah berfungsi, atau Kodam itu sebenarnya nggak perlu amat? Yang dibutuhkan itu ya pejabat publik dan infrastruktur pemerintahan sipil di setiap level pemerintahan daerah seperti itu.
Nah, tapi Mas, menurut Mas Deka sendiri, kira-kira resiko dan ancaman apa yang harus diperhatikan? Karena sebentar lagi kan yang seperti yang kita bisa lihat akan ada pemilu ya Mas tahun depan. Menurut saya ada tiga resiko konflik paling besar di Papua menuju 2024. Pertama, pilkada itu sendiri, pemilu itu sendiri yang resikonya sudah sangat tinggi dan secara historis selalu terjadi kekerasan. Dalam pilkada, isu tadi saya sudah ceritakan soal proses pemilu itu sendiri, dan kedua ada namanya sistem noken. Sistem noken itu adalah sistem biasa di pegunungan Papua di mana kepala suku membawa tas noken berisi surat suara. Cuman ini menjadi simbolis. Intinya kepala suku atau kepala kampung mewakili calon pemilih yang sudah dipilih oleh masyarakatnya. Makanya seringkali tuh di Papua itu kalau pemilu 100%. Karena mustahil kan dalam demokrasi, namun di Papua sering terjadi daerah-daerah tempat voting itu 100% A, 100% B seperti itu. Dan ini yang jadi polemik, permasalahan, konflik selanjutnya karena tidak transparansinya sistem noken tersebut. Selain pilkada, kedua adalah yang tadi kita cerita panjang, kelompok bersenjata, eskalasi konflik bersenjata, dan resiko ini beririsan dengan pilkada 2024. Bagaimana, apakah dengan adanya kelompok bersenjata pasti ada calon-calon tokoh-tokoh politik yang tergiur untuk istilahnya membayar mereka, atau itu kan sering kali terjadi kalau kita lihat di daerah-daerah negara lain yang ada kelompok bersenjata, mereka tuh selalu jadi tokoh kelompok pertama yang dibayar untuk jadi kelompok untuk mengintimidasi lawan. Dengan banyaknya kelompok TPNPB sekarang di Papua, kita perlu melihat bagaimana resiko ini bisa terjadi. Dan ketiga adalah, namun yang paling menurut saya korbannya bisa paling besar adalah isu OAP versus non OAP atau orang asli Papua dengan imigran. Itu tahun 2019 konflik besar yang mengorbankan banyak masyarakat asli Papua dan non Papua karena isu kasus rasisme, dan di Jayapura juga terjadi kan, di banyak pembunuhan terjadi di beberapa kabupaten di Papua, dan ini bisa jadi masalah besar karena ada persepsi influx warga migran non Papua ke beberapa kabupaten dan mereka mengambil pekerjaan-pekerjaan strategik maupun menjadi pejabat daerah. Di daerah pesisir Papua misalnya mayoritas anggota DPR kabupaten itu adalah non Papua. Ini di Kerom, Bovendigul, Merauke, Jayapura, Sarmi itu hampir mayoritas kursi legislatif dipegang oleh non Papua. Ada kecemasan, memang daerah ini banyak migran, tapi ada kecemasan bahwa di daerah pegunungan yang mayoritas masih asli Papua itu ada influx warga migran yang berdatangan menjadi baik jadi PNS ataupun menjadi buka toko segala macam, dan tensi ini semakin besar semakin hari ke sini karena persaingan di level ekonomi, politik maupun untuk kursi elektoral nanti di 2024. Jadi itu 3 resiko konflik yang paling besar. Selain itu resiko-resiko lain ya mungkin eksploitasi sumber daya alam dan lain-lain. Cuman yang sudah terjadi pecah konflik ini 3 ini. Tapi kalau lihat seperti itu, ini isu Papua jangan-jangan jadi bola panas sehingga tim capres nggak ada lagi nanti yang mau menjadikan itu jadi isu sentral dari kampanye. Menurut saya bola panas ini justru hal yang harus dibahas oleh semua calon presiden, karena kita lihat ke sejarah Indonesia, semua presiden baru kita itu mengambil keputusan besar dalam proses perdamaian. Habibie ketika baru menjadi presiden mau tidak mau harus
menentukan arah kemana negosiasi dengan Timor Leste, dengan Fretilin. Dan akhirnya dia memutuskan dan juga disetujui oleh ABRI waktu itu untuk mengizinkan referendum. SBY ketika dia jadi presiden, dia sudah berkomitmen bahwa akan melakukan proses perdamaian di Aceh. Dia dan Yusuf Kala sama-sama sepakat untuk melakukan dialog dengan GAM, dengan Hasan Tiro, dan akhirnya terjadi MOU, Memorandum of Understanding Helsinki. Hasilnya adalah otonomi khusus di Aceh diekspansi dan GAM menjadi Partai Aceh. Waktu itu Jokowi 2014, salah satu tagline dia itu Papua itu kita. Dan dia berkomitmen untuk melakukan amnesti, pemutusan terhadap tahanan politik Papua. Itu dia lakukan, dia mengunjungi Papua berkali-kali. Dia ke Kerom untuk membuat fasilitas perbatasan yang baru. Komitmennya sangat besar di awal pemerintahan. Dan saya rasa di 2024 ini seharusnya semua calon presiden harus melakukan hal yang sama, komitmen apa yang mereka punya dengan Papua. Ya tentu masing-masing calon mungkin ada preferensi yang masing-masing. Prabowo dia punya sejarah panjang di Papua dan dia punya kepentingan terutama di Papua Merauke Food Estate. Saya tidak tahu dengan Ganjar dan Anies juga saya tidak tahu. Namun ini adalah hal yang harusnya menjadi salah satu topik untuk perdebatan antara calon presiden nanti ya. Oke, dan itu nanti akan kita tunggu. Iya. Sekali lagi terima kasih Mas Deka sudah mampir ke podcast Sawala. Semoga selalu sukses dan lancar nanti sama-sama. penelitiannya. Iya. Terima kasih juga sudah menyaksikan podcast ini dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.